Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Willy Fapini Putri Benkari dari kelas PBC. So in this video, I will show you beberapa dari peninggalan prasasti dari Kerajaan Sriwijaya khususnya peradaban Melayu. Check it out. Palembang bukan hanya dikenal dengan jembatan Ampera dan Sungai Musi, tetapi juga sebagai pusat peradaban besar di masa lalu. Pada abad ke-7 hingga ke-13, Palembang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan dan penyebaran budaya di Asia Tenggara. Dari sinilah budaya Melayu berkembang pesat, tidak hanya dalam bidang perdagangan dan pemerintahan, tetapi juga dalam bahasa, tulisan, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Melayu juga berakulturasi dengan Islam, membentuk identitas budaya Palembang yang kita kenal hingga hari ini. Untuk menjaga dan mengenang kejayaan masa lalu tersebut, Palembang memiliki Museum Bala Putra Dewa. Tempat ini menjadi penyimpanan berbagai peninggalan sejarah Sumatera Selatan, mulai dari masa prasejarah, kerajaan Sriwijaya, hingga budaya tradisional. Dan di video ini aku bakal ngajak kalian buat melihat sebenarnya ada apa aja sih di Museum Bala Putra Dewa. Check it out! Di museum ini kita bisa melihat berbagai jenis kain songket Palembang. Songket bukan hanya kain hias, tetapi juga simbol status sosial, budaya, dan identitas Melayu. Hingga sekarang, songket masih menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan masyarakat Palembang. Selanjutnya, terdapat peninggalan kerangka manusia. Salah satunya adalah tempayan kubur. Tempayan kubur merupakan tradisi penguburan masyarakat masa lalu, di mana jenazah disimpan di dalam tempayan tanah liat. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum masuknya pengaruh Islam, masyarakat di wilayah Palembang sudah memiliki kepercayaan dan ritual pemakaman tersendiri. Di Museum Bala Putra Dewa, kita juga bisa menemukan koleksi keramik yang berasal dari masa pengaruh Kerajaan Majapahit hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Keramik-keramik ini menunjukkan bahwa Palembang memiliki hubungan dagang dan budaya yang sangat luas dengan wilayah lain di Nusantara, bahkan hingga luar negeri. Menariknya, pada masa yang sama, masyarakat Palembang juga telah mengenal aksara Ulu, yaitu sistem tulisan tradisional Sumatera Selatan. Aksara Ulu digunakan untuk mencatat hukum adat, nasihat, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu, sebelum kemudian huruf Arab dan Latin digunakan secara lebih luas seiring masuknya Islam. Selain itu, terdapat pula beberapa koleksi keris. Keris bukan sekedar senjata, melainkan simbol kehormatan, keberanian, dan spiritualitas dalam budaya Melayu. Setelah melihat berbagai peninggalan budaya, kita masuk ke bagian paling penting, yaitu Prasasti Sriwijaya. Prasasti pertama adalah Prasasti Bombaru. Prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa resmi pemerintahan sejak masa Sriwijaya. Bahasa Melayu inilah yang kelak menjadi media utama penyebaran Islam karena mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Inilah alasan mengapa Islam berkembang lebih cepat di wilayah Melayu, termasuk Palembang. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Talangtuo yang dibuat pada tahun 684 Masehi. Isi prasasti ini membahas pembangunan taman yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Nilai ini menunjukkan bahwa sejak masa Sriwijaya, masyarakat Melayu telah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keseimbangan hidup yang kemudian selaras dengan ajaran Islam.
Setelah melihat langsung berbagai koleksi di Museum Bala Putra Dewa, kita bisa menyadari bahwa sejarah Palembang bukanlah cerita yang berdiri sendiri. Dari tradisi masyarakat awal, kejayaan Sriwijaya, hingga masuknya Islam yang berakulturasi dengan budaya Melayu, semuanya membentuk identitas Palembang yang kita kenal hari ini. Museum ini bukan hanya tempat menyimpan benda lama, tetapi ruang belajar yang mengingatkan kita bahwa sejarah adalah bagian dari jati diri kita. Okay, that's all for my explanation. Thank you for watching.